Mungkin kalian gak sadar bahwa ada pulau yang belum dijelajahi. Lagi pula, bumi masih belum tereksplorasi sepenuhnya ditemukan. Aku sangat suka jalan-jalan. Tahun lalu, aku berangkat ke Amazon. Didorong oleh semangat, aku dan kru yang kuikuti bersemangat untuk membuat film dokumenter khusus, menjelajahi daerah terpencil. Tapi hal yang kuingat, benar-benar kuingat adalah, kalian harus ngerti bahwa aku gak bisa menggambarkan betapa menakutkannya kejadian itu. Aku beruntung masih hidup. Aku gak tahu bagaimana aku bertahan, bagaimana aku selamat sampai ke rumah. Kenanganku semuanya hilang. Aku hampir gak pulih dari luka ini. Setelah itu, aku menjalani psikoterapi serta perawatan medis. Sehabis itu, aku dapat memulihkan ingatanku yang hilang. Ini adalah hari ke-10 ekspedisi di Amazon. Kami terus masuk lebih dalam ke hutan. Orang Amazon di daerah itu dengan tegas berkata kepada kami untuk tidak masuk lebih dalam. Jadi, kami memutuskan untuk mengirim hanya 3 dari 10 anggota kru ke tempat itu. Dan, seperti yang kalian tebak, aku adalah salah satunya. Sisanya tetap di desa. Dan kami bertiga berjalan lebih dalam ke hutan. Lingkungannya seperti di film-film, penuh dengan pohon besar, tanaman, dan serangga besar. Di alam yang luas ini, rasanya seperti kembali ke era purba, zamannya dinosaurus. Ini sangat keren banget. Sampai saat itu, saat kita masuk lebih dalam, tanaman serangga di sekitar kami semakin besar. Dan Mark, salah satu anggota, jadi gelisah. Dia bilang dia ingin kembali, tapi aku dan Victor membujuknya untuk terus jalan. Kami memiliki tujuan untuk memfilmkan dokumenter ini dan membuat sejarah dengan temuan kami. Bukan hanya Mark, kita semua tahu ini berbahaya. Gak heran kenapa dia sangat ketakutan, karena ada serangga seukuran kepalan tangan dan ular raksasa berkeliaran di sekitar kami. Aku pegang pisau besar, begitu juga Victor. Tapi sia-sia, gak ada dari kami yang bisa melihat jelas karena terhalang tanaman. Setelah berjalan cukup lama, kita sampai di sebuah rawa. Di sana kita melihat buaya sangat besar. Aku ketakutan, tapi seru dengan tempat yang luas ini. Kita terus berjalan. Aku melihat Mark kepanikan. Dia bahkan gak bisa nafas. Sepertinya dia akan mengalami serangan jantung, mengalami ketakutan yang luar biasa. Dia terus berkata, kita akan mati, kita akan mati. Meskipun jika buaya akan menyerang kita, kita bisa melindungi diri, karena kita gak cuma punya pisau besar, tapi juga punya senjata. Tapi untungnya buaya itu gak gerak sama sekali. Dia hanya lihat kita. Jadi kita terus bergerak maju. Yang terjadi setelah itu adalah hal-hal yang benar-benar horor. Aku melihat ke belakang dan gak bisa dipercaya. Pada saat itulah aku mendengar suara tembakan yang keras dan teriakan. Aku menyadari bahwa aku terjatuh dan kepalaku berada di tanah. Aku mulai merasakan sakit yang luar biasa dalam tubuhku. Aku menyadari lenganku patah. Kamera yang kupegang juga hancur total. Ini terlalu sakit bagiku untuk bergerak 1 inci. Kemudian, aku dengar suara jeritan yang paling menakutkan yang belum pernah ku dengar sebelumnya. Suara itu membuatku bayangin betapa besarnya makhluk itu. Itu sangat kencang, sampai bergema di seluruh hutan. Aku cepat-cepat mengangkat kepalaku berbalik ke arah suara. Dan aku dengar Victor menembak sesuatu. Sekilas, aku gak bisa lihat dengan jelas, karena penglihatanku kabur, karena pusing. Ketika sudah jelas, aku bisa lihat apa itu. Seekor serangga hijau raksasa. Itu cencorang raksasa. Hampir 9 kaki tingginya. Aku masih gak percaya apa yang kulihat. Mungkin aku terkena serangan cencorang itu dan jatuh ke tanah. Mark gak terlihat dimanapun. Victor menembakkan senjatanya dengan panik, tetapi cencorang itu gak terganggu. Tiba-tiba cencorang itu mendekat Victor dan menikam keras lehernya. Dan aku melihat kepala Victor terbang jatuh di depan mataku. Victor mati. Cencorang itu perlahan menengok kepalanya. Dia menatapku. Ketika kita saling tatap, aku merasa takut. Aku masih gak bisa lupain tatapannya itu. Kepalanya sebesar kepala manusia. Dia terus menatap diriku dengan lama.
Cencorang itu teriak dengan sangat kencang. Aku pikir dia akan membunuhku, tapi enggak. Dia cuma teriak aja. Aku kepanikan dan takut. Aku gak tahu harus ngapain. Lalu aku mendengar suara, "Seseorang, tolong." Suaranya sangat lemas, tapi aku tahu itu Mark. Aku mulai mencarinya, mengikuti suaranya minta bantuan yang lemas. Aku menemukannya, terjebak di pohon besar. Tempatnya benar-benar hancur. Ini seperti medan perang, di mana semuanya hancur. Dia hampir gak nafas. Aku mencoba bantu keluar dari jebakan pohon itu, tapi tanganku masih terasa sakit. Mark dan aku saling tatap. Dia menatapku. Ini gak ada harapan, sama sekali gak ada. Dengan mata berkaca-kaca, aku mulai berjalan lagi. Aku terus berjalan. Aku dengar suara jeritan monster di kejauhan. Setelah berjam-jam jalan, akhirnya aku kembali ke desa tempat para kru tinggal. Mereka sedang duduk. Dan ketika mereka melihatku, kruku melihat aku terluka lumayan parah. Mereka lari, bergegas ke arahku. Lalu kemudian aku pingsan. Saat itulah aku kehilangan ingatan. Mereka ingin pergi mencari yang lain, tapi kepala suku gak mengizinkan mereka pergi. Karena gak sadar, aku gak bisa kasih tahu apa yang terjadi tentang Mark atau Victor. Kemudian mereka mengumpulkan peralatan dan mengobatiku dengan cara yang mereka bisa. Kita semua lalu pulang ke rumah. Aku gak bisa ceritain apa yang terjadi kepada yang lain karena aku lupa. Aku berharap kejadian itu bisa aku ingat. Setelah aku ingat, aku jadi susah tidur. Kejadian itu bikin aku jadi trauma pergi ke hutan lagi. Kematian kru-kru aku mati tepat di depan mataku dan menghantuiku. Lalu teriakannya. Aku selalu kepikiran itu.